Dalam kegiatan kali ini, kami akan melakukan praktikum tentang mekanika. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda. Ada beberapa yang akan kami praktikkan, yaitu yang pertama tentang gaya, yang kedua tentang gerak, dan yang ketiga tentang pesawat sederhana. Kegiatan praktikum pertama yang akan kami lakukan yaitu tentang gaya. Gaya terbagi ke dalam 6 jenis. Yang pertama ada gaya listrik statis, yang kedua ada gaya magnet, yang ketiga ada gaya gesek, yang keempat ada gaya pegas, yang kelima ada gaya berat, dan yang keenam ada perpaduan gaya. Yang pertama kita akan mempraktekkan tentang gaya listrik statis. Berikut tujuan alat dan bahan dan prosedur percobaannya. Setelah melakukan uji muatan listrik statis, dapat kita lihat bahwa potongan-potongan kertas akan tertarik ke penggaris atau sisir yang sebelumnya digosokkan ke rambut kering jika didekatkan. Hal ini disebabkan karena sisir dan penggaris sudah bermuatan listrik statis. Akan tetapi tarikan tersebut akan berlangsung sementara, setelah itu sisir dan penggaris tidak bermuatan listrik lagi. Adanya gaya kelistrikan inilah yang membuat benda plastik dapat menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda lainnya. Dan yang kedua yaitu tentang gaya magnet. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaan. Agar mengetahui bahan-bahan apa saja yang bisa atau tidak bisa tertarik oleh magnet, maka kami melakukan percobaan seperti di atas. Hasil dari data pengamatan di atas dapat kami ketahui bahwa jarum jahit dan seng merupakan benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet, sedangkan aluminium, benang jahit, potongan plastik, dan potongan kertas merupakan benda non-magnetik karena tidak tertarik oleh magnet. Kekuatan magnet atau daya tarik magnet dipengaruhi oleh ketebalan penghalang dan jarak. Dan yang ketiga yaitu gaya gesek. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaan. Pada saat balok kayu ditarik oleh neraca pegas dengan gaya yang kecil, balok kayu belum bergerak karena adanya gaya gesek antara kubus dan permukaan meja yang melawan gaya tarik. Pada saat dibandingkan, manakah yang lebih mudah menarik balok kayu? Jawabannya, balok kayu yang permukaannya kasar lebih mudah ditarik daripada balok kayu yang permukaannya halus. Balok di atas meja hanya dapat ditarik dengan gaya gesek, karena semakin besar atau semakin luas benda yang bergesekan, semakin besar pula gaya gesek yang ditimbulkan, berarti gerak benda semakin terhambat. Dan yang keempat yaitu gaya pegas. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaan. Dari hasil pengamatan, gaya yang terjadi adalah gaya pegas, karena karet gelang tersebut kembali ke bentuk semula. Karet gelang merupakan benda yang elastik. Bila sesuatu benda dikenai sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Berarti benda itu adalah benda elastik. Namun pada umumnya benda bila dikenai gaya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula walaupun gaya yang bekerja sudah hilang. Benda seperti ini disebut benda plastis. Jadi benda elastik yang kembali ke bentuk semula mempunyai gaya pegas, sedangkan benda plastis tidak mempunyai gaya pegas. Apa yang menyebabkan benda yang digantung pada karet gelang bila ditarik ke bawah akan kembali ke atas? Jawabannya karena adanya gaya pegas pada benda elastis, yaitu karet gelang. Dan yang kelima yaitu gaya berat. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaannya. Dari hasil percobaan terlihat bahwa semakin besar massa beban, semakin besar pula pertambahan panjang karet gelang. Hal ini menunjukkan bahwa gaya berat yang bekerja pada beban bertambah seiring dengan bertambahnya massa benda. Karet gelang berfungsi seperti pegas yang mengalami pertambahan panjang karet karena gaya berat bebannya. Semakin besar gaya gravitasi bumi menariknya ke bawah sehingga karet semakin meregang. Dan yang keenam dari praktik tentang gaya yaitu perpaduan gaya. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaan.
Setiap neraca pegas memberikan gaya ke arah yang berlawanan pada benda. Apabila dua gaya yang bekerja pada suatu benda sama besar tetapi berlawanan arah, maka gaya tersebut saling menyeimbangkan. Apabila salah satu gaya lebih besar, maka benda akan bergerak ke arah gaya yang lebih besar. Dan kegiatan praktikum kedua yaitu tentang gerak. Gerak terbagi dua, yaitu ada gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama yaitu ada gerak lurus beraturan atau GLB. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaannya. Berdasarkan data percobaan, jarak B ke C yang semakin besar menghasilkan waktu tempuh yang juga semakin lama. Hal ini menunjukkan bahwa benda bergerak dengan kecepatan yang hampir konstan, sehingga geraknya mendekati gerak lurus beraturan atau GLB. Nilai perbandingan seperti pada setiap percobaan juga relatif sama, meskipun terdapat sedikit perbedaan akibat gesekan alat dan ketelitian saat mengukur waktu. Gerak yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaannya. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dari kelima percobaan, dapat dilihat bahwa kecepatan yang diperoleh memiliki nilai yang berbeda, tetapi masing-masing percobaan memiliki nilai percepatan yang sama. Hal ini membuktikan bahwa gerak lurus berubah beraturan adalah suatu gerak lurus yang memiliki kecepatan selalu berubah di setiap saat dan mempunyai percepatan tetap. Dan kegiatan praktikum ketiga yaitu tentang pesawat sederhana. Terdapat dua percobaan, yaitu percobaan 1 tentang katrol dan percobaan kedua tentang tuas. Percobaan pertama yaitu tentang katrol. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaannya. Kami melakukan kalibrasi beban 20 gram, 100 gram, dan 200 gram dengan neraca pegas skala 0,8 N. Setelah itu, beban A diganti bertahap dari 100 gram hingga 200 gram dan perubahan skala pegas pada katrol B dicatat. Hasil pengamatannya yaitu pada katrol tetap, penurunan gaya sangat kecil, yaitu sekitar 0,2 N. Pada katrol bebas, penurunan gaya cukup besar sekitar 1,1 N. Pada katrol majemuk, penurunan gaya cukup besar yaitu 1,1 N. Dan percobaan selanjutnya yaitu tentang tuas. Berikut tujuan, alat dan bahan, dan prosedur percobaannya. Pada percobaan dilakukan 5 kali dengan masa berbeda. Setiap percobaan menunjukkan posisi OE dan OR berada pada keadaan setimbang dengan jarak dan beban yang bervariasi. Beban kecil berfungsi sebagai titik kuasa, sedangkan beban besar sebagai titik beban, dan titik O sebagai titik tumpu. Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa penggaris dapat seimbang karena memenuhi prinsip pengungkit jenis pertama, di mana beban kiri dan kanan digantung sehingga momen gaya di kedua sisi sama. Sekian pembahasan praktikum kami kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.